Oke, siang ini kita akan lanjutkan materi kita di kertas kerja kemarin ya. Saya coba share dulu. Ting. Nah, ini minggu lalu kita sempat sampai laporan laba rugi doang. Kita akan lanjutkan hari ini. Setelah sampai di laporan laba rugi ini, kita buat laporan keuangannya. Laporan laba rugi, perubahan modal, dan laporan posisi keuangan. Ada waktu sekitar 60 menit harusnya selesai. Harusnya sih cukup lah ya. Semoga saja cukup. Semoga. Oke, udah disiapin ya. Tinggal diperhatikan saja, diikuti. Kemarin untuk mengisi laporan laba rugi, itu yang dipindahkan, yang dihitung hanya pendapatan dan beban saja. Nah, berarti sisanya untuk laporan posisi keuangan, kita akan pindahkan aset, akun aset, utang, dan modal di laporan posisi keuangan. Ya, kita klik. Nah, ini nih ya, laporan posisi keuangan. Kalau laporan laba rugi, kemarin kita sudah memindahkan di sini kan. Nih, sudah diketahui juga nih labanya nih. Selisih antara debit dan kreditnya, kalau ternyata selisihnya itu ada di debit, berarti itu laba. Tapi kalau misalkan selisihnya ternyata terdapat di kredit, nah berarti itu rugi, bukan laba. Karena ini selisihnya di debit, antara pendapatan dikurangi beban itu lebih besar pendapatan, makanya mendapatkan laba bersih sebelum pajaknya udah ketahuan. Oke, berikutnya kita masukkan di akun aset, utang, dan modalnya di laporan posisi keuangan. Kita bisa lihat. Nah, sip. Di sini kita lihat yang termasuk akun aset ada kas, piutang, persediaan barang dagang, asuransi dibayar di muka, perlengkapan toko, peralatan toko, akumulasi penyusutan peralatan toko, ini juga ada utang dagang, dan ada modal, ada prive. Nah, ini akan kita pindahkan ke laporan posisi keuangan. Oke, kita coba di copy saja. Copy. Paste. Oh, harus begini. Begini tidak ya? Semoga berhasil. Oke. Nah, kalau yang kalian sama begitu nggak? Kalau download dari file yang sama, kayak tadi nggak? Nah, ini akan kita pindahkan. Nah, ini akun aset, kas, piutang dagang, persediaan barang dagangan, asuransi dibayar di muka, lalu ada perlengkapan toko dimasukkan juga, peralatan toko juga masuk. Berikutnya akumulasi penyusutan. Nah, ini penyusutan juga dipindahkan. Terus utang dagang juga dimasukkan dan modal dipindahkan sini. Plus prive kan termasuk akun di modal. Nah, ini kita cek lagi. Ini penjualan tidak, ini tidak, udah termasuk ke laporan laba rugi. Ini juga tidak. Ini berarti udah nih. Tinggal kita mana biar bunga sementaranya bisa naik ke atas ya. Kecil juga. Biar jadi satu halaman. Nah,
Oke, nah ini sama kita akan jumlahkan dulu, jumlah sementaranya berapa, baru nanti kita pindahkan lagi. Kita cek. Ya. Kalkulator ada. Akan kalkulator di sini. Oke, hitungnya dulu. Kelihatan. Oke, kita akan hitung dulu sambil bisa cek juga. Kita hitung dulu ya, karena kan kita pindahkan 36.884 ditambah 34 246 tambah 75854 ditambah 2000 ditambah 840 tambah 43 440 tambah 20.000. Nah, ini nih. Totalnya 213264. 213264. Nah, ya, cek juga ya, siapa tahu saya ada yang salah hitung. Berikutnya kita hitung yang 17168 ditambah 8040 ditambah 143 416 168 624. Pindahkan 168. Pak Dainal izin ke toilet ya Pak? Ya, 624. Nah, nih ya, dah tahu, kita sudah ketahui jumlah sementaranya. Nah, oke. Oke, nah ini kita akan pindahkan ini. Nah, jumlah sementaranya kita pindahkan dulu. Karena siapa tahu di bawahnya masih ada yang harus kita hitung, yang termasuk akun aset, utang, dan modal. Nah, kita lihat lagi di sini, beban gaji bagian penjualan tidak ada. Layarnya berbeda sama kalian. Oke. Nah, di sini beban masuk di laporan keuangan, di laporan laba rugi, kita tidak masukkan lagi di laporan posisi keuangan. Nah, kita lihat lagi di bawah sini, piutang. Nah, ini kita pindahkan nih piutang nih. Piutang bunga, kan termasuk aset nih, berarti kita pindahkan. Lalu pendapatan bunga, tidak, karena dia udah masuk di laporan laba rugi. Lalu utang nih, utang gaji kita pindahkan. Ting. Di kisar laba rugi kita masukkan juga. Sip. Kita hitung jumlah ini 213 tambah 264. 213 344. 213 344. Ya. Ini 168 624 ditambah 4324 169 169 tambah 56 169 056 169 056. Oke. Nah, sudah diketahui.
Lama tapi kali ya. Nah, ini kan nggak balance juga nih. Nah, kita pindahkan si labanya ini. Tambahkan ke sini. Berarti totalnya harus sama nih. Kita cek 169 169.056 ditambah 44288 213.344. Oke. Berarti balance seimbang. Tuh. Nah, berarti sudah ketahuan nih jumlahnya nih, total keseluruhannya nih. Jadi kita sudah mengisi laporan posisi keuangan. Jadi yang dipindahkan akun-akun aset, ya ini nih, kas, piutang, persediaan, asuransi dibayar di muka, perlengkapan, peralatan, akumulasi, utang dagang, modal, prive. Nah, kita pindahkan pendapatan bunga, enggak, piutang bunga yang kita pindahkan, utang gaji, ikhtisar laba ruginya tidak usah dipindahkan. Kenapa? Karena sudah dihitung di laporan laba rugi. Kalau di posisi keuangan, ikhtisar laba ruginya tidak perlu dipindahkan lagi karena kan udah dihitung di sini nih. Itu. Berarti sudah selesai kita materi yang di kertas kerja ini. Oke ya. Ada pertanyaan dulu sampai sini sebelum saya lanjutkan ke laporan keuangannya. Karena dari kertas kerja ini jadi dasar untuk membuat laporan keuangan. Ada 4 laporan keuangan. Laporan laba rugi, laporan perubahan modal, terus laporan posisi keuangan, dan yang terakhir laporan arus kas atau perubahan kas. Ini kan setelah kita buat neraca lajur ini sebagai dasar pembuatan laporan keuangan. Kalau di kertas kerja ini ternyata kita jumlahnya sudah di balance, sudah sesuai, berarti sudah tepat, ya, sudah tepat perhitungan akuntansi kita. Ya. Hanya tinggal kita pindahkan saja ini nanti ke si laporan keuangan. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini? Saya gampang ya. Jadi saya ulangi, kalau untuk memindahkan di neraca lajur atau kertas kerja ini untuk laporan laba rugi yang dipindahkan hanya akun-akun pendapatan dan akun beban. Bisa dilihat di sini nih, sudah dipindahkan dari penjualan, pembelian, dan beban angkut, beban-beban dan sebagainya. Nah, sisanya untuk memindahkan ke laporan posisi keuangan yang dipindahkan itu hanya akun aset, utang, dan modal, kas, piutang, dan sebagainya. Nah, oke, ini dasar kita untuk menyusun laporan keuangan. Oke. Nah, berikutnya, udah ya, berarti saya stop share dulu bentar. Nah, berikutnya kita akan lihat di laporan keuangan, menyusun laporan keuangan. Nah, kertas kerja tadi tinggalkan saja. Kita kembali ke kertas kerja yang sebelumnya. Karena kita akan memindahkan, karena dasarnya dari si laporan daftar saldo setelah penyesuaian. Nah, ya, saya siapkan dulu. Oke. Ya, siapkan si kertas kerja yang sebelum si kertas kerja tadi. Yang pertama.
Nah, kembali ke kertas kerja yang ini nih. Kita akan buat laporan keuangan ini. Ya. Selanjutnya dapat disusun laporan keuangan seperti berikut. Ini yang terakhir kita sudah sampai neraca saldo setelah penyesuaian terus masuk ke kertas kerja tadi ke neraca lajur. Nah, sekarang kita akan susun laporan keuangan. Nih, terdiri laporan laba rugi, lalu laporan perubahan modal, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas. Ini ada 4 ya. Masih ada sekitar 40 menit lagi keburu. Nah, di kertas kerja yang sudah kalian dapatkan, itu saya di situ sudah memberikan tanda. Nih, artinya ini tinggal diisi oleh angka-angkanya. Jadi dipindahkan ke sini. Ya, ini ada 4 kolom. Sebenarnya ini untuk mempermudah menghitung. Jadi saya buat mark di situ ada bintang-bintang nih. Nah, ini yang akan kita isi nih. Ya. Yang pertama itu laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi ini apa saja sih yang harus dihitung? Dasar datanya apa? Dasar datanya yang ini nih. Neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, ini datanya yang akan kita pindahkan. Nah, kita lihat nih sebelah kanan, di sini dilihat akun apa pertama yang akan kita hitung. Ya, di sini udah saya juga kasih pertebal di sini. Kita akan menghitung yang namanya penjualan bersih dulu. Artinya penjualan bersih ini, bagaimana cara hitung penjualan bersih? Berarti penjualan, total penjualan, dikurangi retur penjualan dan pengurangan harga, dikurangi potongan penjualan. Nah, kita lihat penjualannya berapa. Nih, kita lihat di sini nih, ini penjualan nih. Ini penjualan sebesar 654 juta. Nah, berarti tinggal kita pindahkan aja sini nih. Nah, 654 910. Nah, ini yang kita pindahkan. Nah, sip. Bintangnya boleh dihilangin, boleh. Nah, nih, si penjualan. Lalu penjualan ini untuk mendapatkan penjualan bersih, artinya kita harus kurangi dengan retur penjualan dan pengurangan harga, serta potongan penjualan. Lihat lagi datanya di sini. Data di sini ya. Retur penjualan dan pengurangan harga 12.080.000. Berarti kita pindahkan ke sini 12.080.000. Nah, okay. Nah, 12.080.000. Lalu potongan penjualannya berapa? 4.424. Kita pindahkan di sini 4.424. Nah, ini dijumlahkan dulu. Oke. Nah, sip. Nah, ini dijumlahkan dulu. Retur penjualan dan pengurangan harga berapa nih? Dijumlahkan 12.080 ditambah 4.424. Coba kita sambil hitung juga. Sambil hitung berapa di situ? 12 juta ditambah ini 16 504 16 juta 504
4.000. Lalu setelah ketemu kita kurangi. Lagi ya biar gampang. Jadi plus tambah negatif plus ini ditambah jumlahkan hasilnya ini 16.504.000. Nah, ini baru dikurangi, penjualan dikurangi ini. 600 juta kita kurangi. Berapa nih? 16 juta 654.900.000 dikurangi 16 juta. Oh, kalkulator dulu. Nah, kalkulator. 654.910.000 dikurangi 16.504. Nah, 638.406. 638.406. Nah, ini ketemu nih penjualan bersih. Ya, kamu penjualan bersihnya sudah dikurangi retur penjualan dan pengurangan harga. Nah, lalu berikutnya di laporan laba rugi perusahaan dagang ini tidak seperti di laporan laba rugi perusahaan jasa. Kita harus menghitung juga ada yang namanya harga pokok penjualan. Nah, setelah mendapat bersih, nah kita akan hitung harga pokok penjualan. Nah, ini untuk mendapatkan yang namanya nih harga pokok penjualannya berapa nih? Dan laba kotornya berapa nih? Artinya laba kotor ini belum dikurangi beban-beban. Nah, sama apa yang dihitung di harga pokok penjualan? Yang pertama itu yang namanya persediaan barang dagangan yang awal nih. Awal atau akhir di sini. Yang awal berarti kita harus tahu dulu nih persediaan barang dagangan yang awal ini berapa. Kita lihat datanya. Ini kan yang akhir nih. Yang awal itu di sini 99.120. 99.120. Nah, ini yang persediaan barang dagang awal sebelum terjadi transaksi. Lalu selama transaksi di bulan Desember kan ada pembelian. Kita beli barang. Nah, kita lihat nih datanya. Data pembeliannya berapa nih? Kita lihat data pembelian ini nih. Ini data pembelian. Ada. Ya, kita pindahkan. Pembeliannya berapa di situ? Pembeliannya 434 952. Lalu pembelian ini ada beban angkut pembelian. Ya, karena kita beli ada ongkos kirim sebesar 600.000. Berarti kita masukkan dulu 600.000. Lalu kita hitung. Ya, kita hitung tambahkan 434.952.000 tambah 600.000 jadi 435.552. 435.552. Ya. Ini kita sudah hitung. Nah, tapi untuk menghitung harga pokok penjualan juga pada saat transaksi terjadi transaksi kan pasti ada retur pembelian. Ya, kalau tadi kan penjualan berarti dari pendapatan. Ini waktu kita beli
Nah, pasti kan ada barang yang tidak sesuai pesanan atau rusak dan sebagainya. Nah, ini juga harus dihitung. Ya, ada retur pembelian dan pengurangan harga sebesar 2 juta. Berarti di sini kita masukkan 2 juta. Nah, dan potongan pembelian. Potongan pembeliannya 500.000. Nah, ini ditambahkan. Jadi 2.500.000. Nah, ya ini ditambahkan dulu. Nah, baru kita tahu nih pembelian bersihnya itu berapa. Kan? Kita mau tahu pembelian bersihnya berapa. Oke. Dikurangi. Berarti untuk mendapatkan pembelian bersih 435.552.000 ini dikurangi 2.500.000. Jadi kita mendapatkan pembelian bersih 433.052.000. Ini dikurangi ini. Ya, kurangi dapat pembelian bersih. Artinya setelah dikurangi ya dari si pembelian yang kita lakukan ya, terus di beban angkutnya berapa, kembalikan berapa ini ya. Ini dikurangi. Oke. Berarti kita tahu barang yang tersedia untuk dijual berapa banyak. Nah, berarti stok awal ditambah ini. Tambah pembelian bersih. Kita hitung 433 juta 052 ditambah persediaan awalnya dulu 99.120. Ketemu angkanya 532.172. 532.372. 172. 172. Dijumlahkan nih. Ya. Persediaan barang awal ditambah pembelian bersihnya nih. Nah, berarti kita lihat stok akhirnya, stok barang dagangannya jadi ada berapa nih? Yang akhir, tadi kan yang awal, nah ini yang akhir. Nih, persediaan barang akhir ini 75 juta. 75.854.000. Berarti si barang yang tersedia untuk dijual dikurangi persediaan barang dagangan akhir. Ini jadi harga pokok penjualannya. Dapat juga. 532 nah, kurangi 75.854. 456.318. 456.318. Nah, lalu kita bisa tahu nih, setelah ada harga pokok penjualan, kita tahu harga pokok penjualannya berapa. Kita bisa ketahui laba kotor. Laba kotor ini berarti dari penjualan bersih ini dikurangi harga pokok penjualan. Nah ini dikurangi ini. Kita lihat lagi. Kurangi 38 46 182 ya hilang. 6 38 406 dikurangi 456 318 182 088 82 088. Nah, nih kita udah ketemu nih laba kotornya. Laba kotor ini belum tahu nih penghasilan kita berapa karena kan masih belum dikurangi beban usaha. Nah,
Ini yang kita pindahkan lagi nih beban-beban yang ada. Nih, kan ada beban-beban nih. Nih, beban ini kita hitung beban angkut yang belum termasuk tadi ya, beban angkut pembelian udah. Ini udah dimasukin nih. Berarti dari penjualan, bagian penjualan, beban iklan, penjualan rupa-rupa, di kantor, sewa, administrasi rupa-rupa, beban asuransi, beban perlengkapan toko, beban penyusutan peralatan toko. Nah, ini yang kita pindahkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 10 beban. Nah, ini akan kita pindahkan sini. Di sini udah ada keterangannya nih, tinggal dipindahin aja. Nah, untuk beban, sama sekali lagi saya ingatkan, kalau di perusahaan dagang itu kan lebih detail. Jadi bebannya juga dibagi menjadi 2. Ya, ada beban yang berhubungan dengan penjualan, ada beban-beban yang berhubungan dengan administrasi dan umum atau administrasi kantor. Nah, ini harus dibagi menjadi 2. Ya, karena harus lebih detail beban yang termasuk penjualan apa aja, yang termasuk beban administrasi apa aja. Ini akan kita pindahkan. Ya, jadi kita tahu nanti jumlah bebannya berapa. Nih, beban penjualan dulu ya. Baik. Dari mulai beban angkut penjualan. Beban angkut penjualan ini kita lihat di situ 480.000. Nah, terus ini 62 juta. Lalu beban iklan 16.400.000. Lalu beban perlengkapan toko 1.480.000. Lalu beban penyusutan 7.088.000. Nah, lalu berikutnya beban penjualan rupa-rupa 2.240.000. Nah, ini dihitung dulu nih. Ya, dijumlahkan. Jadi jumlah beban penjualannya ada berapa banyak? Ya, langsung aja lah ya. Biar cepat. Tapi sambil hitung juga, takutnya saya salah hitung. Nah, ini total jumlah beban penjualannya. Lalu berikutnya kita masuk di beban administrasi dan umum ini. Di beban administrasi dan umum ini ada terdiri dari beban gaji bagian kantor 24.352.000, lalu beban sewa 21.520.000, lalu beban asuransi 1 juta, beban administrasi rupa-rupa 1.320.000. Nah, dijumlahkan berapa jumlah beban administrasi dan umumnya? 48.192.000. Baru kita jumlahkan nih, jumlah beban usahanya berapa? Kan digabung 89.688.000 ditambah 48.192.000. Ini jumlahnya 137.880.000. Ini nih jumlah bebannya. Nah, berarti kita udah tahu nih. Tadi laba kotor, sekarang laba bersihnya berapa setelah dikurangi beban? Jadi kita hitung saja. 182.088.000 dikurangi kurangi 137.880. Nah,
44.208. Kamu nih laba bersihnya. 44.288. Kamulah laba bersihnya. Tapi belum selesai di situ. Ternyata kita masih punya pendapatan dan beban di luar usaha. Ada nggak? Ada. Nih, pendapatan bunga ini nih, yang 80.000 ini nih. Nah, pendapatan bunga 80.000 kita masukkan di sini. Tambahkan. Nah, berarti kita tahu nih laba bersih sebelum pajaknya berapa. Nah, kita hitung berarti 44, 3, 68. Oke. 44, 44, ini 208. Nah, tambah 80.000. Berarti yang tadi benar 44, 288. Nah, sama kan kayak yang tadi di neraca atau di kertas kerja tadi. Nah, sama. Sesuai dengan apa yang tertulis di neraca lajur tadi. Labanya sebelum pajak 44.288.000. Tepat berarti. Ya, jadi ini hanya memindahkan, datanya sudah ada nih di neraca saldo setelah penyesuaian, kita tinggal pindahkan saja di sini. Ya, di laporan laba rugi yang dihitung adalah pertama penjualan bersih. Harus dihitung dulu. Penjualan bersih ini dari mana dapatnya? Dari penjualan, total seluruh penjualan dikurangi retur penjualan dan pengurangan harga dan potongan penjualan. Nah, setelah mendapatkan penjualan bersih, kita hitung harga pokok penjualan. Kenapa harga pokok penjualannya harus dihitung? Karena kita juga berhubungan dengan jual beli barang kan. Kita beli, kita jual. Ada stok barang di situ. Kita lihat stok barang di awal dan di akhir berapa. Itu yang harus dihitung. Sehingga kita harus hitung dulu nih persediaan barang awalnya berapa. Terus kan pasti ada pembelian tuh selama periode tersebut. Kita pembeliannya berapa banyak. Ya, kita tambahkan juga plus beban angkut pembeliannya berapa nih. Kan ongkos kirim lah istilahnya kan. Kita jumlahkan. Baru setelah itu dikurangi retur pembelian dan pengurangan harga dan potongan pembelian. Karena kan ini barangnya mungkin ada rusak atau misalkan tidak sesuai pesanan harus dikembalikan. Nah, uangnya pun secara nominal harus dikembalikan. Termasuk diskon kan. Ya, ini istilahnya kan kita dapat potongan, dikurangi. Hasilnya dapatlah pembelian bersih kita tuh sekian, baru dijumlahkan persediaan barang awal dengan pembelian yang sudah kita lakukan, totalnya jadi berapa nih barang yang tersedia untuk dijual semuanya. Nah, setelah dihitung, kita tahulah persediaan barang dagangan akhirnya berapa. Ya, dari pembelian bersih dikurangi barang yang tersedia untuk dijual. Nih, selisihnya 75 juta. Nah, ini akhir nih. Baru dihitung sebagai harga pokok penjualan. Sini. 530 dikurangi. Setelah itu baru penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan, itu jadi laba kotor perusahaan. Nah, tidak sampai di sini, berikutnya hitung beban usaha, beban-beban, karena kita harus hitung. Nah, beban ini dibagi menjadi dua, beban usaha, yaitu beban penjualan, dan beban administrasi dan umum, dipisahkan. Dihitung berapa jumlahnya, baru dikurangilah si laba kotor tadi dikurangi jumlah beban usahanya berapa. Kita ketemu di sini laba bersihnya 400.208.000. Tapi ternyata kita masih ada pendapatan di luar usaha, yaitu pendapatan beban senilai 80.000. Nah, berarti kita tambahkan 80.000 hasilnya 44.288.000. Sesuai dengan si kertas kerja atau neraca lajur tadi kan. Nah, berarti sudah betul nih. Oke, jelas sampai sini ya untuk memindahkan ke laporan
laba rugi. Berikutnya, kita akan masuk ke menghitung laporan perubahan modal. Nah, di sini udah saya tulis juga indikator atau aset-aset akun-akun yang harus dihitung. Yang pertama, untuk menghitung laporan perubahan modal, kita harus tahu dulu modal awal kita berapa nih. Ya, kita lihat lagi datanya nih di sini nih. Setelah penyesuaian modalnya berapa nih? 143, itu tinggal pindahkan aja 143 juta 416.000. Ini kan modal awal nih. Nah, laba bersihnya dari mana? Dari sini nih. Laba bersih sebelum pajak ini nih kita pindahkan. Oke. Nah, laba bersih yang sudah didapatkan tadi di laporan laba rugi dikurangi prive atau prive-nya 20 juta. Berarti kita tinggal kurangi saja 20 juta. Jadi ada penambahan modal berapa nih? Berarti ada penambahan modal sebesar 24.288.000. Berarti kita tinggal jumlahkan saja ini. Nah, 143 juta 416.000 143 406 ditambah 24 juta 288. Nah, berarti modal akhirnya setelah ditambah modal, tambah keuntungan dikurangi prive 167.704.000. Nah, pindahkan aja. 167.704. Ketemulah modal akhirnya. Jadi ternyata selama periode Desember ini perusahaan menambah ada penambahan modal sebesar 24.288.000. Dari mana? Dari laba bersih yang ada dikurangi prive-nya. Udah nih, kamu laporan perubahan modalnya. Gampang ya, kalau laporan perubahan modal yang dihitung modal awal ditambah laba bersih dikurangi prive. Nah, itu jadi modal akhir. Modal awal ini ketemulah modal akhir. Nah, sip. Lalu semoga selesai lah ya. Udah 13.40. Waktu saya berarti tinggal 15 menit lagi. Oke, terakhir mungkin ini di laporan posisi keuangan. Kita lihat juga datanya di sini. Ini yang dihitung adalah aset atau aktiva yang terdiri dari aktiva lancar, aktiva tetap, lalu utang atau kewajiban yang dihitung. Bentar ya, saya tulis dulu biar nggak tepat. Ya, utang usaha, utang gaji, dan modal. Modalnya ini dari mana? Berarti ini modal akhir. Modal akhir yang tadi ya. Karena tadi itu. Sama atau tidak? Kita lihat dulu. Kas. Angkanya di sini udah ada nih. Di data setelah penyesuaian, tinggal dilihat lagi di situ. Ada 36 juta, 884 juta, 84.000. Di utang dagang 34 juta 246. Pindahkan lagi persediaan barang dagangan 75 juta 854. Ya. Asuransi dibayar di muka 2 juta. Lalu perlengkapan toko 43 juta 440.000. Nah, ini dijumlahkan, kita masukkan dulu saja ya. Satu lagi ada piutang ini deh.
Ada piutang nih, piutang bunga. Nah, ada piutang bunga. Kita masukkan juga ada piutang. Nah, kan termasuk bunga. Nah, piutang bunganya berapa? 80.000. Ya. Lalu peralatan tokonya berapa nih di situ? Bisa dilihat peralatan tokonya 40. Perlengkapan toko. Perlengkapan toko 840.000. Nah, ya. Lalu bantu saya biar cepat untuk menjumlahkan. Peralatan tokonya 43 juta. 440.000. Akumulasi penyusutan 17 juta 168. Nah, jumlah aktif tetapnya berapa nih? Kita masukkan dulu, nanti baru kita hitung terakhir. Utang usaha. Mana utang usaha nih? Utang dagang 8 juta 40.000. Utang gaji ada di bawah kan, utang gaji. Ini utang gaji 432.000. Jumlah berarti berapa ini ya? Ini dijumlah. Ini juga dijumlahkan. Ini juga dijumlahkan. Modal, yang tadi modal akhirnya berapa nih di sini? 167.704. Ini modal akhirnya, sudah ada akhirnya. Kita hitung jumlah aset dulu nih, berapa jumlah aset? Ada yang sudah menghitung? Teleponnya hilang. Oke, kita hitung nih ya. Jumlah aset lancar 36.884 tambah 34 246 tambah 80.000 tambah 75 84 tambah 1.000 tambah 840 149 904 904. Ini berarti tetapnya kita hitung 43 440 ditambah apa dikurangi penyusutan, bukan ditambah tapi dikurangi. Nah, dikurangi penyusutannya berapa? 43 440 dikurangi berarti ya, kurangi 17.168 itu 26 272. Oke, tinggal dijumlahkan plus 149 904 dulu 149 904 dijumlahkan dengan 26272. Nah, 176 jumlah asetnya 176. Nah, jumlah asetnya ya, ketemu nih. Ini harus sama dengan utang ditambah modal. Kita lihat jumlah utangnya berapa nih. Ini kita hitung lagi. 8.040.000 ditambah 432.000. 8.472. Nah, kita jumlahkan lagi. Ditambah si modal ini 167.704. Enter 176. Nah, pas seimbang berarti
aset sama dengan utang plus modal. Selesai kita, waktunya selesai. Waktunya sudah selesai. Jadi pas itu untuk menghitung laporan keuangan karena waktunya sudah habis. Berarti yang laporan arus kasnya kita skip dulu aja. Ya, jadi hari ini pas sampai ke laporan keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan posisi keuangan. Ini ya, ini dihitung. Ya. Aset harus sama dengan utang plus modal. Nah ini setelah kita masukkan, kita hitung aset sama dengan utang plus modal, balance, seimbang. Berarti kalau dari kertas kerjanya sudah betul, laporan keuangannya pun pasti betul. Nah, oke ya. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, ini tinggal dimasukkan datanya dari mana? Datanya dari ini nih. Neraca saldo setelah penyesuaian. Ingat, yang dilihat itu setelah, jangan sebelum. Datanya dilihat dari sini untuk menyusun laporan keuangan. Oke. Nah, itu ya. Nah, kalau kalian mau inisiatif, mau coba kerjain yang ini, silahkan. Yang laporan arus kas nih. Yang dihitung nih, pelunasan piutang dagang, penjualan tunai. Nah, ini lihatnya datanya dari mana? Ini dilihat datanya dari ini nih. Dari jurnal yang awal, jurnal umum dan jurnal khusus. Jurnal umum dan jurnal khusus. Ini kamu lihat di sini nih. Nah, ya, karena waktunya nggak cukup nih, mepet waktunya. Jadi nggak sempat kita lihat lagi data di sini. Ya. Nah, jadi kalau memang kalian niat mau beresin satu lagi, ya silahkan kerjain aja di rumah. Ya, tapi bukan PR. Ya. Karena ini butuh dilihat lagi nih, mana nih pembelian tunainya berapa, piutang dagangnya mana nih, ini piutang dihitung. Waktu melunasi utang yang mana, tinggal dihitung saja. Oke, cukup ya, sudah 13.50 pas. Sesuai target, jadi ini pertemuan terakhir kita di semester 1, pas sampai di laporan keuangan. Nah, ini memang sampai laporan keuangan, tapi nanti final testnya memang saya tidak masukkan di laporan keuangan ini. Karena saya pikir takutnya nggak keburu. Ya, daripada nanti pada banyak yang remet, mending saya bisa masukkan materi ini. Tapi inilah sampai di sini, kalau memang nanti semester 2 kita masih bisa ketemu, masih ada waktu, masih dikasih jam, nah berarti kita lanjutkan ke siklus penutupannya. Jurnal penutup dan jurnal kembali. Tapi kalaupun memang nggak ada waktu, ya wes. Berarti kita selesai sampai di sini saja untuk akuntansi perusahaan dagang. Gitu. Oke, saya rasa cukup ya siang ini. Terima kasih buat selama 1 semester ini, ya ngerti nggak ngerti, setidaknya dengan kondisi yang ada, ya sudah lah ya. Setidaknya kalian, ya kalau pernah nempel dikit-dikit nggak apa-apa lah ya. Nama juga situasi dan kondisi. Oke lah ya. Jadi selamat belajar, minggu depan final test. Ya belajar aja, gampang kok, nggak susah soalnya. Amin. Ya, jadi kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya, di waktu yang akan datang. Ya, selamat belajar, sampai ketemu di final test minggu depan. Oke ya, cukup ya. Terima kasih semuanya. Good afternoon. Sampai ketemu lagi. Bye. Thank you, Pak. Afternoon, Thank you, Pak. Thank you, Pak. Thank you, Pak. Thank you, Pak. Yes.